Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada cerita kali ini, Anucara Nusantara akan menceritakan kisah menarik yang akan menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan selalu support channel kami. Kalian semua pasti pernah mendengar tentang kisah legenda hantu dari Jepang. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan 6 kisah hantu dari Jepang. Inilah ceritanya. Yang pertama, ada kisah hantu dari Hikiko-san. Hikiko bercerita tentang hantu gadis cilik yang semasa hidupnya kerap dibuli. Setelah meninggal, dia kembali sebagai sosok hantu yang kerap memburu murid-murid sekolah. Jika dilihat dari kejauhan, Hikiko tampak sedang menyeret boneka. Tetapi, bila didekati, ternyata mayat manusia yang diseretnya. Menurut legenda, Hikiko selalu menjadi korban penindasan, baik oleh orang tua maupun teman-teman di sekolahnya. Karena penyiksaan yang sering dialaminya, tubuh Hikiko memiliki banyak cacat. Pada satu versi cerita, Hikiko tewas terseret mobil karena keisengan teman-teman sekolahnya. Setelah meninggal dunia, hantunya kerap mencari korban, menyeret tubuh mereka sepanjang jalan hingga tercerai-berai. Lalu yang kedua, ada kisah hantu dari Teke-Teke. Teke-Teke merupakan film horor besutan sutradara Koji Shiraishi pada tahun 2009. Menceritakan tentang sekelompok murid SMA yang mencoba memecahkan misteri hantu Teke-Teke. Teke-Teke juga termasuk cerita hantu yang paling sering diperbincangkan di Jepang. Konon dia adalah hantu seorang wanita yang mati mengenaskan di sebuah stasiun kereta di Hokkaido. Si wanita terjatuh di atas rel kereta dan tubuh bagian bawahnya terlindas kereta. Arwahnya yang penasaran lantas menghantui seluruh kota untuk mencari bagian tubuhnya yang hilang. Hantu ini digambarkan merangkak dengan kedua tangannya yang seperti cakar. Suara kertakan yang muncul dari rangkakannya terdengar seperti kata teke-teke. Sementara bagian pinggang hingga kakinya lenyap, membuat siapa saja yang melihatnya ketakutan setengah mati. Lalu yang ketiga, ada kisah hantu dari Banko Sarayashiki atau Okiku. Sebenarnya Sadako memang hanya karakter rekaan novelis Koji Suzuki. Namun karakter ini memang diadaptasi dari berbagai karakter onryo, hantu pembalas dendam yang dikenal di legenda-legenda. Salah satu inspirasinya adalah Banko Sarayashiki yang menceritakan tentang riwayat mengenaskan Okiku. Sama seperti Sadako, Okiku juga dibunuh dan dilemparkan ke dalam sumur. Sampai saat ini, sumur tempat jenazahnya dibuang di Puri Himeji masih ada. Menurut salah satu versi cerita, Okiku adalah pelayan yang merusak atau menghilangkan 1 dari 10 pusaka milik tuannya. Sejak kematiannya, setiap malam terdengar suara Okiku yang meratap sambil menghitung pusaka dari dalam sumur. Begitu sampai ke angka 9, suaranya berubah menjadi tangisan memilukan.
Kabarnya, arwah Okiku baru bisa ditenangkan jika dari atas ada orang yang berteriak 10 untuk melengkapi hitungannya. Lalu yang keempat, ada kisah hantu dari Yotsuya Kaidan atau Oiwa. Sama seperti Sadako, roh Kayako yang menghantui film Jo-un. The Grudge juga cuma rekaan. Kisahnya terinspirasi dari legenda Yotsuya Kaidan. Kalau Kayako disiksa hingga tewas oleh suaminya yang pencemburu, Yotsuya Kaidan menceritakan tentang Oiwa. Oiwa adalah istri yang setia mengabdi kepada suaminya, Tamiya Lemon. Lemon yang kehilangan status sebagai samurai harus bekerja serabutan demi menyambung hidup. Karena muak dengan hidupnya yang kini kesulitan, dia mulai membenci sang istri. Karena kepincut dengan cucu tetangganya yang kaya raya. Lemon meracuni Oiwa agar bisa menikah lagi. Racun tersebut membuat tubuh Oiwa cacat dan dia mati dalam kondisi yang mengenaskan. Di hari pernikahan Lemon, hantu Oiwa menuntut balas. Ketika Lemon membuka cadar istri barunya, yang terlihat adalah wajah rusak Oiwa. Merasa ketakutan, Lemon memenggal istri dan mertuanya. Akhirnya Lemon tewas di tangan saudara lelaki Oiwa. Kisah Oiwa diadaptasi menjadi drama kabuki yang masih dipentaskan hingga sekarang. Lalu yang kelima ada kisah hantu dari Toire no Hanako-san. Ada 2 film yang menceritakan tentang Hanako si hantu toilet. Film pertama adalah School Mystery yang rilis di tahun 1995. Sementara film lainnya adalah Toire no Hanako di tahun 1998. Kedua film tersebut bercerita tentang Hanako, hantu gadis cilik yang kerap muncul di toilet ketiga, lantai ketiga sebuah gedung sekolah tua. Hanako digambarkan sebagai seorang gadis cilik dengan rambut pendek dan mengenakan rok merah. Menurut legenda, Hanako terbunuh saat serangan udara pada zaman Perang Dunia Kedua. Versi lainnya menyebutkan Hanako dibunuh oleh predator seksual yang mendapatinya bersembunyi di dalam toilet. Kisah Hanako sangat populer di tahun 1980-an dan masih sering terdengar hingga saat ini. Dan yang keenam, ada kisah hantu dari Kuchisake Onna. Hantu Jepang terakhir yang akan dibahas adalah Kuchisake Onna. Dia adalah hantu wanita cantik yang tewas terbunuh dengan mulut sobek. Arwahnya bergentayangan sebagai sosok wanita misterius dengan mulut tertutup masker, kipas, atau skraf. Dia akan bertanya kepada calon korbannya, "Apakah aku cantik?" Jika dijawab iya, Kuchisake Onna akan membuka masker dan memperlihatkan mulutnya yang sobek dari ujung telinga kiri hingga ke telinga kanan. Setelah itu, dia akan bertanya lagi, "Bagaimana aku sekarang?" Jika dijawab iya, Kuchisake Onna akan mengoyak mulut korbannya dengan gunting atau pisau agar mirip dengan dirinya. Rumor tentang Kuchisake Onna berkembang pada masa Heian. Kuchisake Onna diyakini sebagai istri seorang samurai yang dibunuh karena ketahuan berselingkuh. Dikuasai amarah, sang suami yang seorang samurai merobek mulut istrinya yang cantik dengan pedang dan berkata, "Sekarang, siapa yang akan menyebutmu cantik?" Rumor mengenai Kuchisake Onna kembali merebak di prefektur Nagasaki pada tahun 1979.
dan sempat menyebabkan kepanikan warga. Sejumlah sekolah mewajibkan murid-muridnya pulang ke rumah berkelompok dengan didampingi guru atau orang tua, karena muncul beberapa laporan kepada polisi mengenai seorang wanita bermasker yang kerap mengejar anak-anak sekolah. Kisah Kuchisake Onna diadaptasi ke layar lebar berkali-kali. Beberapa judul film yang menceritakan kisah seramnya antara lain Kuchisake Onna tahun 1996, Kuchisake tahun 2005, dan Slit Mouth Woman in LA tahun 2014. Itulah hantu-hantu wanita dari film horor Jepang yang ternyata benar-benar ada di dunia nyata. Begitulah kisah-kisah legenda hantu dari Jepang. Semoga kisah ini dapat menjadi wawasan bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Anucara Nusantara.